Di tengah laut, sebuah kapal menggunakan derek untuk mengambil gadis besi berusia 500 tahun. Sementara Discord mengawasi, anak buahnya membukanya dan menemukan Queen, yang telah bertahan hidup selama bertahun-tahun karena ia abadi. Sementara itu di Kroasia, sekelompok tentara bayaran abadi sedang menjalankan misi untuk menghentikan seorang pedagang senjata. Andy kehilangan keabadiannya 6 bulan yang lalu, tetapi ia masih bekerja dengan teman-teman abadinya. Kelompok itu mengawasi rumah pedagang itu dan menunggu kesempatan. Ketika seorang penjaga mendekati pohon untuk buang air kecil, Andy dan mantan CIA James mengepungnya dan menjatuhkannya. Nicky dan Joe menyelinap di sekitar taman dan mulai melawan dua penjaga lagi. Ketika musuh mengeluarkan pisau, Joe akhirnya kehilangan ibu jarinya, jadi ia membalas dengan menusuk orang itu. Kemudian ia meletakkan jarinya di tangannya dan jarinya menempel kembali lalu lukanya sembuh. Setelah pasangan itu melepaskan tembakan ke udara dan mencuri 2 mobil untuk membuat para penjaga di rumah mengejar mereka. Para pria itu naik motor dan mengejar mereka, membiarkan pintu terbuka jadi Andy dan James langsung masuk. Lebih banyak penjaga muncul dan melepaskan tembakan, maka keduanya bergegas bersembunyi. Andy menemukan pedang di dinding dan mengambilnya untuk melawan para pria itu, menebas mereka semua hanya dalam beberapa detik. Kemudian dia keluar dan masuk kembali ke ruangan berikutnya melalui pintu yang berbeda untuk mengejutkan lebih banyak penjaga dari belakang, juga dengan cepat membunuh mereka. Di sungai, mantan marinir Neil muncul di atas perahu dan melepaskan tembakan untuk membunuh para pria di belakang rumah. Perahu itu menabrak tangga dan Neil harus melompat keluar agar bisa terus bergerak dengan berjalan kaki, dengan tembakan terbuka untuk membunuh para pria yang terus mengejarnya. Dia memanjat dinding untuk mencapai balkon dan ketika peluru mengenai lehernya, lukanya dengan cepat menutup berkat kekuatannya. Di dalam, Andy dan James juga bertarung karena musuh tidak berhenti datang. Mereka menggunakan berbagai tembakan, tebasan, dan pukulan untuk menjatuhkan mereka. Pada saat itu, Neil melompati balkon dan mengambil bendera untuk mengayunkan tubuhnya melintasi dinding, menerobos jendela untuk bergabung dengan teman-temannya dan membunuh penjaga terakhir. Di jalan di sekitar gunung, pengejaran juga berlanjut. Para penjaga melepaskan tembakan, sehingga Joe dan Nicky membalas dengan cara yang sama, menewaskan beberapa orang dalam prosesnya. Ketika mobil mereka sejajar, Nicky mulai merangkak melalui jendela untuk bergabung dengan Joe. Sebuah mobil musuh menabraknya dan mematahkan kakinya, tetapi benturan tersebut membuat mobil itu terlempar keluar jalan dan menabrak. Setelah kaki Nicky pulih, ia menendang motor yang datang sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Mereka mulai berjalan kembali, hanya untuk melihat kendaraan musuh baru muncul entah dari mana. Mereka saling bertabrakan dan para pahlawan jatuh ke laut, jadi sekarang mereka harus berenang ke pantai. Kembali ke rumah, ketiganya naik atas dan terus membunuh para penjaga sampai mereka menemukan si pedagang senjata. Hanya dengan beberapa tembakan, mereka membuatnya jatuh dari balkon hingga tewas. Sebelum pergi, Neil mengambil tombak dari koleksi orang itu. Di malam hari, James menerima telepon dari seorang teman di CIA yang memberitahu bahwa mereka tidak membunuh pemimpin senjata yang sebenarnya, melainkan salah satu pionnya. James dikirimi gambar kamera keamanan yang menunjukkan bahwa target sebenarnya adalah Discord, yang dikenali Neil dari mimpinya. Neil pernah melihatnya di perpustakaan sedang membunuh seorang pria sebelum mencuri beberapa bukunya. Keesokan harinya di Paris, Booker yang banyak minum sejak Andy mengusirnya dari tim karena mengkhianati mereka. Ketika kembali ke apartemennya, ia menyadari pintu terbuka dan langsung mengeluarkan senjatanya. Queen menunggunya dan langsung menculiknya dengan bantuan seorang antek. Booker dibawa ke sebuah rumah pantai, di mana Queen menjelaskan bahwa mudah menemukannya karena ia seorang pemabuk yang ceroboh. Ia terus bertanya tentang Andy, dan Booker pun bersumpah tidak tahu di mana ia berada. Queen marah karena ia mengira Andy juga terjebak seperti dirinya, tetapi sebenarnya ia bebas, alih-alih mencarinya padahal menikmati hidupnya. Sementara itu, kelompok itu bubar untuk beristirahat. Di Prancis, Joe memberitahu Nicky bahwa ia butuh waktu sendiri dan Nicky berpura-pura baik-baik saja, tetapi ia tahu Joe berbohong. Ia mengajak Neil untuk mengikutinya dan mereka menyudutkannya di pusat kota, di mana mereka menemukan bahwa Joe telah mengantarkan belanjaan kepada Booker untuk membantunya. Nicky dan Joe bertengkar tentang pengkhianatan Booker, tetapi mereka diinterupsi oleh Neil, yang memeriksa apartemen Booker. Ia tidak menemukannya, tetapi malah menemukan darah di dinding dan lantai. Di Korea, Andy dan James mengunjungi Tuah, seorang makhluk abadi lain yang dulu menolak bergabung dengan tim. Andy menduga bahwa ia adalah orang dalam mimpi Neil dan ingin membahasnya, jadi ia membawa mereka ke perpustakaan bawah tanahnya, tempat ia menyimpan sejarah semua makhluk abadi. Beberapa buku hilang, yang menegaskan bahwa mimpi Neil adalah penglihatan nyata. Tuah menjelaskan bahwa ia dirampok oleh Discord, makhluk abadi pertama. Discord dan Tuah dulunya berteman, dan mereka bahkan menyaksikan Andy dan Queen ditangkap 500 tahun lalu oleh orang-orang fanatik agama. Seberapapun Tuah memohon bantuan, Discord menolak dan pergi begitu saja. Tuah berhasil menyelamatkan Andy, tetapi sudah terlambat bagi Queen karena ia sudah terlanjur dibuang ke laut. Sambil bersembunyi, Discord menghabiskan waktunya mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan untuk melindungi diri dari kekejaman manusia yang menjelaskan hubungannya dengan para pedagang senjata. Tuah tidak tahu mengapa ia kembali, tetapi ia telah mencuri buku-buku yang berisi sejarah tim. Andy mengaku telah kehilangan keabadiannya dan khawatir Discord mungkin tahu. Beberapa jam kemudian mereka kembali ke rumah persembunyian mereka, tempat Tuah bertemu dengan anggota tim lainnya. Setelah mereka bertukar informasi, Joe menerima telepon dari Booker yang meminta bertemu. Nicky dan Joe menjemputnya dan membawanya ke rumah, di mana tidak ada yang senang melihatnya. Booker memberitahu Andy bahwa Queen sedang pergi dan memberinya surat darinya. Pesan itu meminta Andy untuk menemui Queen di tempat tinggal lama mereka, dan Andy bergegas ke mobilnya untuk pergi. Neil mengikutinya dan meyakinkannya untuk membawanya sebagai backup. Di rumah, Booker mencoba bersikap ramah, tetapi Nicky mengatakan mereka tidak yakin dia tidak mengkhianati mereka lagi. Selama perjalanan, Andy teringat hari ketika dia kehilangan Queen. Tempat itu terbakar dan dia sangat marah sehingga dia mencoba membunuh seorang pria secara acak. Hanya kenangan akan kekasihnya yang menghentikannya. Mereka berhenti di kamar mandi pom bensin dan Andy mengakui dia takut Queen tidak akan menyukai dirinya yang sekarang. Neil khawatir karena dia belum pernah melihat Andy gugup atau takut sebelumnya.
Keesokan harinya di Italia, Andy bertemu Queen sementara Neil memperhatikan dari jauh. Andy meminta maaf karena mengecewakannya dan menjelaskan bahwa dia memang mencari Queen, tetapi lautan terlalu luas dan dalam. Ketika Andy memintanya untuk bergabung dengan tim, Queen menolak karena dia tidak ingin berjuang untuk kemanusiaan setelah apa yang mereka lakukan padanya. Menyadari Andy tak mau meninggalkan teman-temannya demi dirinya, Queen pergi, dan Andy mengikutinya sambil menyuruh Neil untuk mundur. Saat itu, Neil melihat Discord meninggalkan sebuah gedung. Andy mencoba menghentikan Queen, yang membela diri dan memulai perkelahian di sebuah gang meskipun Andy bilang ia tak ingin melawannya. Kedua wanita itu petarung hebat dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai pendukung. Mereka bertukar pukulan beberapa saat, hingga Neil menyela dan mengatakan bahwa Discord ada di belakang mereka. Discord hanya tersenyum dan pergi, jadi Neil mengikutinya. Queen menyebut nama Neil, dan Andy menyadari ia diselamatkan oleh Discord, yang berarti mereka bekerja sama. Mereka mulai berkelahi lagi, dan Queen merobek kalung Andy, hadiah yang diberikannya dulu. Ketika Queen mulai berlari, Andy mengejarnya, tetapi ia kehilangannya di tengah kerumunan kota. Sementara itu, Neil memasuki sebuah gereja untuk menemukan Discord, yang mengaku ia ada di sana saat mereka menyalibkan Yesus. Discord menghina Andy dan tim, karena telah membantu umat manusia setelah semua yang mereka lakukan terhadap kaumnya. Dia juga mengatakan bahwa ia dan Neil memiliki hubungan, yang dibuktikannya dengan tanda lahir yang sama di lengan mereka. Menurut Discord, Neil akan menjadi makhluk abadi terakhir, tetapi ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah itu, tim kembali ke rumah persembunyian dan membahas apa yang terjadi, tetapi mereka tidak tahu harus bagaimana. Andy memikirkan hari ketika Queen memberinya kalung itu dan bersedih dalam hati. Tua bertanya kepada Booker apakah Neil pernah menyakiti Andy, dan Booker menjelaskan bahwa ketika mereka bertemu, mereka berkelahi dan Neil menikam Andy. Mengikuti legenda lama, Tua menyimpulkan bahwa Neil memiliki kekuatan untuk menghilangkan keabadian dan Discord mungkin ingin memanfaatkannya untuk menyingkirkan mereka semua. Ia juga menjelaskan bahwa setelah terluka oleh Neil, seorang makhluk abadi memiliki pilihan untuk mewariskan keabadian mereka kepada orang lain sebelum mereka wafat. Keesokan paginya, Booker memberitahu Andy bahwa ia harus pergi. Namun Andy mengizinkannya tinggal karena situasi darurat. Ia juga mengaku ingin memiliki waktu kadaluarsa agar hidupnya lebih bermakna. Di bandara, Discord terus memanipulasi Queen untuk membalas dendam pada tim Andy. Queen mengatakan ia juga ingin membalas dendam pada umat manusia. Tentu saja Discord mengamininya. Kemudian, sebuah truk muncul di luar fasilitas nuklir di Indonesia. Para penjaga langsung melepaskan tembakan, tetapi truk itu terus melaju dan menabrak gerbang, menyebabkan ledakan kecil. Para penjaga mengira pengemudinya sudah tewas, tetapi ternyata Queen langsung pulih. Ia menyandera seorang pria untuk mengalihkan perhatian para penjaga dan antek-antek Discord menembaki mereka semua dari belakang. Kemudian kelompok itu menabrakkan lebih banyak kendaraan ke gedung utama, membuat para petugas panik. Lebih banyak penjaga ditembak jatuh oleh antek-antek tersebut, sementara Queen masuk ke ruang dalam. Kembali ke Booker. Ia melihat Neil berlatih di luar dan meminta untuk berlatih tanding. Tua menyadari bahwa keahlian mereka sangat mirip dan meminta untuk bergabung dengan mereka juga. Perkelahian dimulai di antara mereka bertiga, yang membuktikan bahwa mereka semua memiliki keterampilan tempur yang luar biasa bahkan ketika melawan banyak musuh. Akhirnya, Neil melukai lengan Booker dan ia meminta maaf, tetapi tidak ada yang menganggap itu masalah besar. Secara diam-diam, Booker menunjukkan kepada Tua bahwa lukanya tidak kunjung sembuh, jadi teorinya benar dan ia tidak lagi abadi. Booker meminta Tua untuk merahasiakannya dari Andy. Setelah itu, James mengadakan pertemuan karena ia menerima rekaman keamanan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Tim Queen telah menguasai gedung dan memasang bom di inti nuklir. Mereka semua bisa menebak ini jebakan, tetapi mereka tidak punya pilihan selain pergi, karena ledakan nuklir akan jauh lebih buruk. Secara diam-diam, Joe mengaku kepada Nikki bahwa ia takut, sehingga mereka saling menghibur karena tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah berakhir abadi. Dalam beberapa jam, tim tiba di pembangkit listrik tenaga nuklir dengan motor mereka. James tetap di luar dan menggunakan pemindaian gedung untuk memandu yang lain melalui earphone mereka. Saat kelompok itu menggeledah pabrik, mereka menemukan bom-bom kecil terpasang di mana-mana. Akhirnya mereka dikepung oleh para antek, dan karena mereka berada dekat dengan bahan peledak, tak seorang pun mau menggunakan peluru. Pertarungan tangan kosong pun dimulai, menggunakan berbagai macam seni bela diri, pisau, pedang, dan bahkan kapak. Para antek itu bukanlah petarung yang handal, tetapi mereka bergerak cukup cepat untuk membuat tim terpecah. Ketika beberapa antek terlempar dari catwalk, sebuah tembakan kejutan menyebabkan ledakan kecil yang melukai Nikki dengan parah dan membuatnya jatuh juga, tetapi ia pulih dengan cepat. Tua, Nikki, dan Joe menemukan sebuah pintu dan memutuskan untuk terus bergerak. Ada ledakan kecil lain yang menunggu mereka di koridor, tetapi itu hanya memperlambat mereka sesaat. Mereka berhasil mencapai ruang kendali dan dikepung oleh lebih banyak anak buah Discord, sehingga pertempuran berlanjut dengan lebih banyak pembunuhan dan kekerasan. Mereka menghajar musuh dengan cepat, namun pintu-pintu yang menutup di belakang dan membuat mereka terjebak. Tiba-tiba nitrogen cair mulai memenuhi ruangan dan langsung membekukan ketiga pria itu. Lebih banyak pria datang untuk membawa mayat-mayat itu dalam kantong. Di ruang inti, dua pria mengelilingi Andy dan menjatuhkannya dengan menyetrumnya. Jadi Neil mencoba menjangkaunya dengan melakukan lompatan berbahaya. Namun, pipa yang dipegangnya pecah dan dia jatuh ketika puing-puing mendarat di atasnya. Andy yang marah dengan cepat mengalahkan para antek yang menangkapnya, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia tidak dapat melihat Neil. Di luar, James melihat beberapa pria di dekatnya dan keluar dengan senjatanya. Dia melepaskan tembakan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan mereka menangkapnya dengan cukup cepat. Andy mulai khawatir karena tidak ada yang menjawab panggilannya. Beberapa pria mengejutkannya dan menahannya di lantai, tetapi pada saat itu Booker menjatuhkan mereka dengan kapaknya. Tiba-tiba ledakan kecil lainnya terjadi di pintu dan menghalangi jalan mereka, jadi keduanya harus mengambil jalan alternatif. Saat Andy menyadari bahwa Discord mengendalikan pintu dan merusak kamera keamanan, Booker menyadari luka-lukanya mulai pulih dan memberitahu bahwa ia telah memberinya keabadian. Di koridor berikutnya, mereka menurunkan lebih banyak preman dan Andy terluka di lengannya.
Ia melihat lukanya sembuh dan akhirnya percaya pada cerita Booker. Semakin banyak pria mengejar mereka, sehingga Booker berlari melewati pintu dan membiarkannya tertutup di belakangnya agar Andy dapat melanjutkan misi sambil mengalihkan perhatian musuh. Andy yang putus asa mencoba membuka pintu dengan berbagai cara tetapi sia-sia. Booker ditembak berkali-kali tetapi ia terus berjuang sampai akhir, membunuh semua pria sebelum akhirnya tewas juga. Sementara itu, Neil merangkak keluar dari reruntuhan dan menuju ke pusat reruntuhan, di mana ia menemukan Queen. Ia mencoba memberitahu Queen bahwa Discord memanipulasinya, tetapi Queen justru menyerangnya. Para wanita itu berhasil bertukar pukulan cukup banyak sebelum Neil akhirnya menebas perut Queen, merenggut keabadiannya. Saat Queen menatap lukanya yang terbuka dengan kaget, Discord muncul di belakang Neil dan menusuknya dengan pedang untuk menjatuhkannya. Kemudian anak buahnya membawa jasadnya juga. Setelah anggota tim lainnya kalah, pintu terbuka dan Andy melanjutkan pencarian. Akhirnya ia menemukan bom utama dan Queen duduk di sebelahnya dengan pelatuk. Mereka bertukar beberapa patah kata tentang filosofi yang mereka anut semasa muda dan siapa mereka sebenarnya sekarang, yang meyakinkan Queen untuk tidak meledakkan bom tersebut. Setelah menyadari Queen tidak kunjung sembuh, Andy mendengar suara aneh dan berlari keluar. Ternyata Discord sedang membawa semua jasad dengan 2 helikopter. Andy berlari untuk melakukan lompatan besar dan memecahkan jendela helikopter dengan kapak untuk berpegangan. Helikopter itu terbang berputar-putar untuk mencoba melepaskan diri dari Queen, tetapi Andy terus memanjat hingga ia mencapai pilot. Dalam pergulatan itu, baling-baling helikopter terus membentur dinding. Sayangnya, seorang pilot membawa pistol dan menembak hingga Andy jatuh kembali ke fasilitas. Karena butuh beberapa menit untuk pulih, salah satu helikopter berhasil melarikan diri. Helikopter lainnya terbang agar Discord bisa memberi isyarat kepada Andy, memintanya untuk bergabung. Andy melompat lagi, tetapi alih-alih tetap di helikopter, ia mendorong Discord dan mereka jatuh ke tanah. Discord memberitahu helikopter untuk tetap di belakang dan melanjutkan melawan Andy. Kedua wanita itu sangat terampil menggunakan pedang dan terus-menerus melancarkan beberapa pukulan. Baru setelah mereka terkunci, Andy menyadari luka Discord tidak kunjung sembuh. Ternyata Discord telah kehilangan keabadiannya dan rencananya selalu untuk menangkap tim, agar ia bisa membuat Neil mewariskan keabadian mereka kepadanya. Para wanita itu terus bertarung dan kali ini Discord mengalahkan Andy, menusuknya tepat di tubuhnya hingga ia pingsan. Sementara Discord pergi dengan helikopter, Andy bersumpah akan menyelamatkan teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, Andy menggeledah perpustakaan tua, tetapi tidak menemukan apapun yang berguna. Ia juga merawat Queen hingga pulih dan mereka tampaknya saling memaafkan. Mereka mengenakan kostum dan sepakat untuk bekerja sama mengalahkan Discord.